Duh, udah ada telepon lagi. Mana motor aku juga macet. Put, Baik, kamu ngapain di tempat ini, Put? kamu mau kemana? Kalau kamu udah tahu, kenapa kamu masih melakukan kesalahan? Sini kamu, duduk. Kamu di sini nih cuma bawahan kita, dan kamu lebih mementingkan untuk menolong mantan kamu itu. Dan sekarang aku bakal pecat kamu secara tidak hormat, dan kamu bisa angkat kaki sekarang. Kira ada apa ya? Kok Bu Putri tiba-tiba manggil saya ke rumahnya ini? Apa jangan-jangan ada masalah di perusahaan ya? Perasaan sejauh ini nggak ada masalah apa-apa deh. Dan kalau misalkan ada masalah sih, selalu bisa aku selesaiin semuanya tanpa harus Bu Putri tahu. Nah, ini kok tiba-tiba disuruh ke rumahnya ya? Aku jadi bingung kayak gini. Aku harus bahagia apa aku harus takut lah kayak gini? Mana lagi tutupan rumahnya? Jangan-jangan masih tidur. Gak siang sih. Dia aku udah gedor aja deh rumahnya. Siapa tahu dia masih tidur. Jangan-jangan aku terlalu pagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Pak Arif, masuk Pak. Silahkan Pak. Ya, permisi. Maaf sebelumnya, Ibu kan belum konfirmasi tujuan Ibu manggil saya ke sini. Itu tujuan apa Ibu? Soalnya kan selama ini kinerja di perusahaan baik-baik saja dan nggak ada masalah atau kendala apapun yang saya hadapi. Kok tiba-tiba Ibu Putri manggil saya ke sini, atau ada sesuatu yang sangat penting yang nggak bisa dibicarakan di perusahaan dan hanya bisa dibicarakan di sini sehingga Bu Putri manggil saya. Pak Arif tenang aja, kalau masalah kantor Pak Arif itu saya udah lihat semuanya, semua baik-baik aja, dan saya juga nggak mau bahas tentang masalah di kantor Pak Arif karena ini saya mau ngobrol tentang karyawan Pak Arif aja, dan itu nggak ada masalah apapun kok. Pak Arif tenang aja, nggak usah kayak tegang banget gitu. Enggak, soalnya kan Ibu tiba-tiba banget manggil saya ke sini. Lantas karyawan yang mana yang mau Ibu bicarakan? Soalnya kan banyak karyawan baru juga dan ada beberapa orang yang saya mutasi ke divisi yang lain. Nah jadi gini ya Pak Arif, saya nggak bisa ngobrol hal kayak gini di perusahaan Pak Arif karena saya sibuk banget dan saya nggak sempet buat datang ke kantor. Jadi saya manggil Pak Arif buat kesini. Jadi saya tuh mau minta tolong sama Pak Arif buat Pak Arif mencari 3 karyawan terbaik di kantor Pak Arif buat dijadikan pimpinan di kantor saya yang baru. Karena saya itu lagi membangun perusahaan yang baru dan saya itu juga bingung buat nyari pimpinan di sana. Dan saya juga lihat-lihat di kantor Pak Arif itu karyawannya juga baik-baik, pintar, dan berprestasi juga. Kalau Ibu Putri mencari beberapa kandidat, saya punya beberapa orang yang sangat berpotensi untuk menduduki posisi yang Ibu sebutkan barusan. Tapi ini nanti yang menyeleksi ini saya sendiri atau nantinya bareng Bu Putri? Soalnya kan ini ada 3 karyawan. Kalau misalkan saya yang menentukan sendiri, takutnya Ibu berpikiran kalau misalkan saya ini
meloloskan salah satu dari orang tersebut, saya itu kayak yang nggak profesional. Takutnya ibu nanti berpikiran kalau saya berpihak pada salah satu. Mending ibu saja atau nanti bareng saya saja milihnya. Gitu. Kalau masalah kayak gitu, kayaknya saya harus datang sendiri dan saya harus ketemu sama orangnya juga. Ya, semua orang dan beberapa karyawan kan pastinya ada plus minusnya. Jadi nanti Bu Putri bisa nilai sendiri orang yang emang pantas dan layak untuk duduk di posisi tersebut. Nah, saya cuma mencarikan orang yang ya emang kemampuannya di atas karyawan yang lain. Ya udah kalau gitu saya cuma mau nyampaikan itu aja sih, nggak ada yang lain. Jadi kalau gitu saya undur diri dulu, nanti perihal lokasinya Bu Putri langsung kirim saja di WA saya biar saya bisa tembuskan ke beberapa kandidat yang bakal datang untuk nemuin Bu Putri nanti. Ya udah kalau gitu Pak Arif, makasih banyak ya Pak. Agak susah juga ya buat nyari pemimpin di perusahaan yang baru. Perasaan yang baik itu cuman Pak Arif deh. Bentar lagi aku sama Windy bakal dipertemukan sama Ibu Putri. Dan kata Pak Arif, aku sama Putri, sama Windy maksudnya mau direkomendasikan untuk menjadi direktur di perusahaan yang dibangun sama Ibu Putri. Ini kesempatan bagus untuk aku menunjukkan potensi aku. Tapi ini kemana ya? Semoga aja dia gak telat. Soalnya Pak Arif sudah menentukan jamnya yang harus berada di tempat itu. Ini dia nih. Pak David udah nungguin saya dari tadi, Pak. Kayak barusan. Windy udah tahu. Udah dijelaskan sama Pak Arif. Iya, Kalau Pak. kita mau direkomendasikan untuk menjadi direktur di perusahaan Ibu Putri yang baru. Iya, Pak, saya sudah tahu soal itu. Tapi saya juga masih bingung sih, Pak. Bingung kenapa? Ya kaget juga sih, Pak. Dan itu pun juga nggak ada kandidat lain sih, Pak. Ini masalahnya, ada salah satu kandidat yang menjadi momok. Iya, Pak, saya tahu itu, saya baru ingat. Kandidat itu memang baru banget dan itu pengganggu banget, Pak, buat kita berdua. Itu dia masalahnya. Dia selalu mencari muka di depan Pak Arif selama ini. Meskipun dia karyawan baru, tapi aku perhatikan Pak Arif itu sedikit melirik kinerja dari Bayu sialan itu kan, iya. Jadi kita harus menyusun cara supaya karyawan baru itu tidak diikut sertakan untuk ketemu sama Ibu Putri. Kalau seumpamanya nanti rencana kita gagal ya, dan Bayu itu ketemu sama Ibu Putri, takutnya bukan kita yang dipilih untuk menjadi direktur di perusahaan yang baru itu. Jadi kita berdua harus berbuat apa, Pak, biar si Bayu itu pergi dari sini, Pak? Biar nggak gangguin kita lagi. Udah lah, kamu tenang aja. Bentar lagi ya, kamu ikutin cara aku aja ya. Aku bakal menjelek-jelekan kinerja dia sama Pak Arif. Syukur-syukur si Bayu itu telat untuk datang menghadap sama Pak Arif. Nanti kita bisa pengaruhi Pak Arif supaya langsung tidak mengikut sertakan orang itu. Ya enggak? Hah? Ya semoga aja bisa sih, Pak, soalnya Pak Arif juga udah percaya banget sama orang itu. Jadi kayaknya buat ngompor-ngomporin dia di depan Pak Arif juga agak sulit sih. Kita harus punya bukti juga, Pak, bukti yang kuat kalau dia mau berbuat salah, Pak, di sini. Atau kita langsung pecat aja ya orang itu. Soalnya kita kan punya wewenang untuk mencat karyawan yang tidak berkompetensi dan tidak tepat waktu ketika jam kerja. Si pakainya tuh emang udah
cara terakhir yang bisa kita berdua lakuin, Pak. Soalnya kayaknya juga kalau ngejelek-jelekin dia bakalan nggak ada yang percaya, Pak. Soalnya dia emang suka cari muka gitu kan di depan orang lain. Ya udahlah, kita lihat kondisi aja dulu. Nanti kalau kondisinya emang tepat untuk memecat orang itu, ya kita langsung pecat aja. Kalau seumpamanya aku yang dipilih untuk menjadi direktur di perusahaan itu, aku bakal menunjuk kamu menjadi manajer. Otomatis gaji kita dan tunjangan yang lainnya itu bakal besar banget, ya enggak? Hah? Iya sih, Pak. Makanya, Pak, karena ini kesempatan kita yang terakhir, kita harus benar-benar lakuin yang membuat kita berhasil, Pak, di titik ini. Karena itu juga tuh si pengganggu itu, Pak, si Bayu itu loh masalahnya. Ya udah deh, daripada kita kelamaan di sini, mendingan kita datang lebih awal untuk menghadap sama Pak Arif. Syukur-syukur kita bisa ngomong duluan sama Pak Arif sebelum orang itu, ya, si Bayu ketemu dulu sama Arif. Ya udah deh, boleh, Pak, ayo. Ya udah yuk. Ini mereka pada kemana sih? Padahal tadi kan udah saya kasih tahu kalau misalkan jam-jam 10 harus udah ada di sini. Kalau misalkan kayak gini gimana coba? Bisa-bisa aku dimarahin Arif? sama lu. Arif, Win, gini. Saya kan udah ngasih pemberitahuan sama kalian kalau misalkan jam 10 tet kalian harus ada di sini. Ini kalian berdua udah di sini. Dan kebetulan kan Bayu ini divisinya di bawah kalian. Kenapa dia belum datang ke sini? Saya dengar-dengar dia ada tugas lapangan dan kalian udah kasih tahu belum kalau misalkan jam 10 tet dia harus ada di sini. Ini udah jam berapa? Sudah bilang, Pak, cuman emang dasarnya si Bayu itu emang nggak pernah on time, Pak, orangnya. Makanya saya harap Pak Davi, Pak Arif mikir-mikir lagi, Pak, soal kandidat itu, Pak. Takutnya malah mengecewakan gitu, Pak, kalau misal dia yang terpilih, Pak. Nanti juga Pak Arif yang berat kan. Ya kalau usul saya, Pak Arif batalkan aja nama Bayu untuk ketemu sama Ibu Putri. Lagian Bayu itu masih baru, Pak, dan belum berpengalaman tentang pekerjaan di kantor ini, Pak. Masih banyak kandidat yang bisa disodorkan selain Bayu yang menjadi karyawan baru itu, Pak. Gini Fit ya, saya itu nggak nilai orang dari lamanya dia kerja di sini. Saya lihat kinerja Bayu bagus banget. Dan makanya saya berani memproyeksikan dia untuk masuk dalam kandidat tersebut. Tapi ya saya yang saya kecewa itu kenapa jam 10 itu harusnya ada di sini. Ya untungnya Bu Putri belum datang. Kalau misalkan Bu Putri datang, mau ditaruh mana muka saya? Ya, makanya, Pak, mending daripada terjadi hal yang nggak Pak Arif inginkan, si Bayu itu mending didis aja, Pak, dari kandidat ini, Pak. Di kantor ini gak kekurangan orang pintar, dan menurut saya karyawan lama itu selain pintar juga disiplin. Boleh pintar, tapi kalau tidak disiplin dia bakal mencontohkan yang tidak baik sama bawahnya nantinya, Pak. Iya, Yang menurut Pak. saya Pak Arif batalkan aja nama Bayu untuk ketemu sama Ibu Putri sebelum Pak Arif malu di depan Ibu Putri nantinya. Ini bukannya kita berdua mengusulkan nama sendiri, Pak, tapi juga demi kebaikan perusahaan ini, Pak. Benar banget. Ya, kalian ada benarnya juga sih. Tapi ini kan Bu Putri belum datang juga. Jadi kalau misalkan Bayu nanti datang sebelum Ibu Putri, saya mungkin bisa tolerir. Tapi kalau misalkan Ibu Putri udah ada di sini, secara otomatis nama Bayu bakal didiskualifikasi dari kandidat itu. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Selama ini saya tidak selalu mentoleransi orang yang sudah tidak tepat waktu. Saya langsung mensanksi karyawan saya, Pak. Kalau Pak Arif memberikan toleransi kepada orang yang udah telat ketika jamnya sudah ditentukan, dia bakal ngelunjak, Pak. Iya, Pak, Ya. emang lebih baik jangan memberi kesempatan sama orang yang seperti itu, Pak. Karena itu emang udah kebiasaan pribadi dia, Pak. Dan sulit juga buat ngubahinnya, Pak. Gini ya, David,
Windy, saya udah ngasih nama 3 orang untuk Bu Putri. Kalau misalkan nanti cuma kalian berdua, takutnya Bu Putri itu mengira kalau misalkan saya itu nggak profesional. Jadi sebelum Bu Putri datang, kita tunggu aja. Ya kalau misalkan emang udah nggak ada, ya nanti saya bakal kasih tahu sebenarnya apa yang terjadi atas kandidat tersebut sama Bu Putri. Kalau kewenangan ada di tangan Pak Arif. Iya, Pak. Tapi sebelum Ibu Putri menanyakan, ya langkah baiknya Pak Arif bilang dulu. Benar begitu? Iya, Pak. Pak Arif kan juga sudah tahu sendiri Pak kelakuan si Bayu itu di sini, Pak. Jadi ya kalau misal ngomong soal Pak Arif nggak profesional, ya sebenarnya kan Pak Arif juga punya alasan, Pak, buat ngomong sama Bu Gini Putri, ya, Pak. saya udah nggak mau ambil pusing lagi. Sekarang kalian hubungi Bayu biar cepat nyampe di kantor ini sebelum Bu Putri datang. Sudah, Pak, kita sudah melakukan segala Kalian cara, hubungi lagi, soalnya kan dia itu bawahan kalian. Pastinya dia bakalan ikuti semua perintah kalian. Ya udah, saya tunggu di ruangan aja. Saya mau nunggu Bu Putri. Siap. Atau segitunya sama karyawan baru itu. Ya makanya dia habis buat apa sih? Aku yakin banget si Bayu itu habis cari muka di depan Pak Arif kan. Makanya Pak Arif sampai percaya segitunya sama dia. Udahlah, kita langsung pecat aja si Bayu kalau dia bentar lagi datang. Ya Pak, mending kita tungguin aja tuh si Bayu daripada ketemu Pak sama Pak Arif bentar lagi. Ya udah deh. Tapi ngomong-ngomong, dia tumben banget ya. Telat Dia nggak biasanya segini ya, selalu time. Tapi ini kesempatan buat kita. Iya sih, kayaknya ini emang udah kemudahan buat kita berdua, Pak. Bener banget. Ya udahlah, kita tunggu aja dulu. Sampai saat ini tak terfikir Siapa lagi mau mogok deh. Tuh, aku nggak tahu lagi gimana caranya biar bisa hidup, bisa nyala karena aku lagi flu banget. Nggak ada orang lagi di sini ya. Terus mau aku harus ngomongin siapa coba? Kayaknya satpam di rumah aku itu lagi cuti deh. Dan aku juga nggak mungkin nelfon Pak Arif kan, Pak juga ada kerjaannya di kantor. Duh, mana aku nanti sore mau ke hotel lagi ya? Nggak ada orang yang bisa bantu aku apa? So, aku harus Udah ditelepon lagi. Mana motor aku juga macet. jadi Put, Baik, kamu ngapain di tempat ini, Pak? kamu mau kemana? Kebetulan nih kamu kan lagi ada di sini. Nah, aku juga butuh bantuan. Baik. Emang kamu butuh bantuan apa, Put? Nah, jadi maksud aku mobil aku mogok. Aku nggak tahu harus kayak gimana. Gimana kalau kamu bantuin aku? Sebenarnya aku lagi buru-buru, Put. Gimana ya? Tapi tempat ini juga sepi. Sebenarnya aku juga ada kendala barusan. Jadi pas aku keluar cari makan, motor aku malah mogok juga. Jadi di bengkel terpaksa aku juga jalan kaki. Tapi udah deket sini kok tempat kerja aku. Ya udah. Gak apa-apa deh meskipun telat. Aku bantuin kamu ya, Put. Put, kabar kamu gimana, Put? Kan aku juga udah lama banget gak denger kabar tentang kamu. Kabar aku baik-baik. Aku juga lama nggak dengar kabar kamu. Kabar kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik, Put. Banget ya? Put, ini kayaknya air radiatornya deh, Put. Kamu nggak pernah cek air radiator, Put? Aku nggak tahu, baik. Aku cuma pakai aja sih, nggak pernah ngecek bagian sini kan. Nggak tahu apa-apa. Ini gimana? Bisa dipakai ya? Sebenarnya bisa sih, cuman kayaknya mending kamu balik aja deh, Put, buat ke bengkel. Di sini ada bengkel mobil deket. Kayaknya bisa buat dinaikin buat ke sana, Put. Aku kesana? Iya, kamu bawa sendiri aja, Put, gak apa-apa. Soalnya aku udah telat banget, Put. Tapi atau gini deh, aku kebetulan ada teman di sana. Aku
Aku telepon dulu ya, barangkali di sana lagi nggak ramai Put. Halo, assalamualaikum. Bengkel kamu lagi ramai atau enggak? Oh, kebetulan banget kalau kayak gitu. Ini ada temen aku, mobilnya mogok katanya. Tapi aku cek barusan cuman air radiatornya kurang, jadi masih bisa dinaikin ke situ mobilnya. Nah, ya udah, aku minta tolong ya. Oke, assalamualaikum. Nah, ini kebetulan Put, bengkel teman aku itu lagi kosong sekarang, jadi kamu bisa langsung ke sana lagi. Tapi sebelum itu, beneran ya Put, aku lama banget gak dengar kabar tentang kamu. Atau jangan-jangan sekarang karena kamu udah ada di luar kota dan udah sukses banget, kamu tiba-tiba ngilang kayak gini Put. Sukses banget gimana sih, Bay? Aku ya sama aja kok kayak dulu. Dan aku juga keluar kotanya udah jarang-jarang gak kayak dulu. Sekarang kamu kerja di kantoran kayaknya nih. Kerja di mana? Adalah aku kerja di perusahaan deket sini Put. Oh, Aku juga masih baru beberapa bulan sih. Dan aku masih belum kenal sama semua karyawan yang ada di kantor itu. oh gitu. Terus ngapain kamu keluar kantor? Sebenarnya tadi aku lagi fotokopi, soalnya di kantor kan lagi padam. Terus ternyata di sana juga padam. Akhirnya aku sekalian cari makan. Tiba-tiba motor aku mogok, jadi aku nggak jadi buat makan Put. Soalnya aku harus buru-buru balik karena aku disuruh ke kantor buat ketemu sama, katanya sih sama atasan. Gitu. Kantor kamu kan masih lumayan jauh ya dari sini. Gimana kalau aku nganterin kamu ke kantor kamu? Gimana? Biar kamu nggak jalan kaki, ini jauh loh, Bay. Udah nggak apa-apa Put, kamu mau nganter aku gimana? Mobil kamu juga nggak bisa buat jarak jauh. Iya kan, Mending- lagian cuman daerah sini doang. Ntar mobil kamu bisa rusak Put kalau misalkan kamu nggak langsung bawa ke bengkel. Udah nggak apa-apa. Semoga lain kali kita bisa ketemu lagi Put. Sebenarnya aku lama cari kabar tentang kamu, cuman aku nggak pernah dapet informasi yang valid gitu. Oh, tahu jangan-jangan di kantor kamu ada pacar kamu ya, jadi kamu takut buat dianterin aku. Apa sih Put, aku sekarang semenjak putus sama kamu, aku belum pernah pacaran Put, karena aku masih fokus kerja. Ya beda sih kalau kamu putus dari aku, pasti udah berapa kali kamu ganti pacar Put. Apaan sih, aku juga nggak punya pacar ya. Selama aku putus sama kamu nggak pernah deket sama siapapun juga. Kamu nggak usah nuduh yang enggak ya, Bay. Emang kenapa Put, kamu kok nggak? Ya males aja, nggak ada cowok baik sih di kota ini, di dunia ini juga. Tapi itu termasuk aku kalau kayak gitu Put. Ya udah, kalau kamu merasa berarti kamu juga termasuk bukan cowok baik. Emang gak baiknya aku di mana coba? Yang mutusin aku itu kamu ya, bukan aku. Ya kenapa gak nyariin aku selama aku putus sama kamu? Ya aku bukan gak nyariin kamu, tapi kamu yang tiba-tiba ngilang, gak pernah ada kabar. Terus yang habis putus sama aku kan kamu keluar sama cewek di kafe. Sama Iya cewek? kan, Bay? Iya, besok sorenya kamu langsung keluar sama cewek. Put. Aduh, kayaknya kamu salah paham deh. Berarti itu alasan kamu mutusin aku. Kamu tahu nggak itu siapa Put? Ya itu pacar kamu, aku udah tahu. Mungkin juga sekantor sama kamu. Itu sepupu aku Put. Coba deh emang kamu nggak pernah lihat di sosial media aku? Apaan yang mau dilihat? Iya. Foto kamu sama pacar kamu. Itu beneran sepupu aku Put. Aku nggak bohong. Itu benar. Berarti Gini nih, kalau misalkan kamu cuma menuduh aja dan nggak pernah mau dengerin penjelasan aku, tapi ya udahlah. Sekarang, aduh, udah tenang banget Put. Gini aja deh. Coba aku hidupin dulu. Lagi kalau misalnya memang hidup, kamu langsung berangkat ya. Aku juga mau gak langsung nganterin berangkat. kamu dulu. Udah, nggak apa-apa Put. Tuh masih bisa hidup. Kamu buruan ya, ini soalnya nggak bisa lama-lama Put. Takut air radiatornya nanti tambah habis. Ya udah, itu kamu hati-hati ya, Bay. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya Put.
Aku masih banyak hal yang mau ngomongin soal kamu. Cuman karena waktunya udah mepet banget. Duluan ya Put. Makasih ya, Bay. Ya Put, sama-sama. Coba lihat. Ya Pak. Santai banget ya kamu datangnya. Kamu tahu ini udah jam berapa? Kamu udah telat banget, tahu nggak? Saya minta maaf Bu. Maaf. Kamu tahu kan hari ini ada agenda apa di sini? Tapi karena di sini tadi padam Bu, jadi saya keluar Padam? buat fotokopi dan tiba-tiba motor saya mogok dan saya jalan kaki ke sini, dan di jalan saya ketemu sama mantan saya. Dia mobilnya mogok, akhirnya saya tolongin. Oh, jadi kamu telat sekarang gara-gara nolongin mantan kamu. Kamu tuh emang gak profesional banget ya kerjanya. Kita dari tadi dimarahin sama Pak Arif gara-gara kamu, tau nggak? Hah? Kamu di sini karyawan baru. Udah bagus Pak Arif merekomendasikan kamu untuk ketemu sama atasan kita. Tapi kenapa kamu masih telat seperti ini? Hah? Emang kamu siapa? Ya, saya minta maaf Pak atas kesalahan saya, tapi saya melakukan itu hanya atas dasar kemanusiaan aja Pak. Di sini pekerjaan bukan buat nolongin orang. Kamu di sini mau kerja kan? Kalau misal kamu punya malu, mending kamu mundurin diri aja dari sini. Kamu resign aja. Saya bisa kalau resign Bu, karena saya susah payah buat dapat pekerjaan ini. Dan saya juga butuh uang buat menghidupi keluarga saya. Tapi kamu udah melakukan kesalahan yang fatal. Seharusnya kalau kamu butuh pekerjaan, kamu harus on time ketika Pak Arif udah menentukan waktunya. Tapi kenapa kamu masih membela untuk membantu mantan kamu? Hah? Berarti mantan kamu itu lebih berharga daripada pekerjaan kamu. Saya juga tadi udah bilang sama Pak Arif. Waktu di jalan saya ditelepon dan ya saya bilang kendala saya. Katanya nggak apa-apa Pak. Tapi kita berdua sudah terlanjur kena marah sama Pak Arif gara-gara kamu. Kamu doang. Selama ini Pak Arif gak pernah marahin aku, tahu nggak? Hah? Cuma gara-gara kamu Pak Arif bentak kita. Kamu tahu kan di sini manajernya itu siapa? Hah? Kamu jangan suka cari muka di depan Pak Arif. Ya saya tahu Pak, di sini manajernya memang Pak David. Kalau kamu udah tahu, hah? Kenapa kamu masih melakukan kesalahan? Sini kamu, duduk. Hah? Kamu di sini nih cuma bawahan kita, dan kamu lebih mementingkan untuk menolong mantan kamu itu. Dan sekarang aku bakal pecat kamu secara tidak hormat, dan kamu bisa angkat kaki sekarang. Tapi saya mau dapat pekerjaan dari mana Pak? Kalau misalkan saya dipecat lagian, saya juga nggak telat. CEO perusahaan ini juga masih belum datang. Oh, jadi kamu pikir itu kesempatan buat kamu karena CEO perusahaan ini belum datang. Tetap aja kamu telat. Kamu tahu kan ada acara yang penting banget dan ini kamu beruntung banget udah jadi kandidat ya. Sekarang kamu masih mau mohon belas kasihan, kamu dipecat gara-gara kita harus mikirin kamu miskin. Bentar, maksudnya kandidat apa ya Bu? Soalnya saya cuma diminta buat ketemu sama CEO perusahaan ini dan bareng Bapak sama Ibu di sini juga. Saya nggak tahu kalau misalkan tentang masalah kandidat dan lain sebagainya. Udahlah, kamu gak perlu tahu ya, karena kamu sekarang udah dipecat. Kamu gak ada hubungannya lagi dengan perusahaan ini. Mending kamu pergi. Udah, ngapain kamu masih duduk sini? Ya tapi Apalagi kamu tuh emang udah punya salah ya. Jadi kamu gak usah tapi-tapian lagi. ya udah. Saya hormati keputusan Bapak sama Ibu. Karena memang saya cuma sekedar bawahan, saya karyawan biasa dan juga baru di sini. Tapi saya bangga karena saya baru tahu dari kalian ternyata karyawan baru seperti saya bisa menjadi saingan seorang manajer dan asisten manajer yang udah selama ini kerja bertahun-tahun di sini. Berarti kemampuan saya sudah tidak diragukan sama pimpinan di sini, sama direktur di sini, sama Si Pak Arif. baru aja belagu banget. Maaf, saya bukan belagu, tapi karena saya sudah dipecat, saya cuma mengeluarkan unek-unek aja. Minimal kalau misalkan mau bersaing secara sehat, Kamu bukan gak usah dengan sok bijak kekerasan. deh. Kamu gak usah sok bangga ya. Hah? Pak Arif melihat kamu karena kamu selalu mencari muka di depan Pak Arif, bukan melihat kinerja kamu, tahu nggak? Benar. Saya mencari muka dengan apa yang udah saya capai di kantor ini. Dalam waktu sekitar beberapa bulan, saya udah menjadikan kantor ini grup
90%. Sedangkan kalian yang udah lama di sini kinerjanya jauh dibandingkan karyawan biasa seperti saya. Jadi saya mohon pamit dari sini. Ya udah pergi sana. Sabar ya. Mending kayak gini aja sih Pak. Emang dia sombong banget kan? Ya nanti kalau Pak Arif nanya, ya bilang aja kalau Bayu emang nggak bisa datang ke sini. Ya udah Pak. Baru juga aku mau meniti karir di perusahaan ini. Sekarang aku malah dipecat. Aku harus cari kerjaan kemana lagi kalau kayak gini. Pasti orang tua aku bakalan kecewa banget. Tapi ya udahlah, namanya rezeki juga nggak tertukar. Aku kan juga berbuat kebaikan, menolong seseorang yang kesusahan. Aku percaya kok, apa yang kita lakukan pasti bakalan kembali ke diri kita sendiri. Baik. Kamu ngapain di sini? Oh, ini kantor tempat aku kerja, Put. Kamu kerja di kantor ini? Terus? Ya, aku kerja di sini, Put. Kenapa di luar? Aku barusan ketemu sama manajer sama asisten manajer aku. Terus mereka tiba-tiba marah karena aku datangnya telat. Ya aku jelasin sesuai dengan apa yang sudah terjadi, tapi mereka malah mencat aku, Put. Telat kenapa emang? Kamu ditugasin apa sampai kamu telat kayak gitu? Aku kan udah cerita sama kamu tadi, Put. Aku fotokopi, habis itu mau balik ke kantor dan aku ketemu sama kamu. Ya aku lupa lagi. Terus Bentar deh, ya aku kenapa dipecat. bisa dipecat? Kan kamu telatnya nggak berjam-jam dan nggak masuk setengah hari juga. Katanya karena CEO perusahaan bakalan datang, jadi aku kalau misalkan sampai telat ya aku mencemarkan nama baik kantor ini. Dan juga meskipun aku tahu bukan itu alasannya, Put. Mereka berdua cuman takut kalah saing sama aku. Dan ternyata aku dipanggil untuk ketemu sama CEO perusahaan ini. Katanya aku adalah salah satu kandidat yang bakalan menjadi direktur di perusahaan yang baru. Termasuk mereka berdua, jadi aku disingkirkan, Put. Oh, jadi mereka main curang supaya mereka itu nggak ada saingan lagi. Ya mungkin seperti itu. Biar mereka itu bisa leluasa buat jadi direktur di perusahaan yang baru. Iya, Put. Tapi ya udahlah, Put. Aku juga males sih sebenarnya kalau misalkan aku jadi penghambat rezeki orang lain. Baik, nggak bisa kayak gitu. Kamu di sini nggak salah, tapi kenapa kamu nggak ada pembelaan sama sekali? Kamu berhak kerja di kantor ini dan kamu berhak kerja di perusahaan yang baru. Iya, tapi kalau misalkan dengan adanya aku itu bisa membuat mereka nggak nyaman, ya lebih baik aku yang ngalah, Put. Aku bisa cari kerjaan lain kok. Yaudah, kamu tunggu sini bentar ya. Aku masih ada kepentingan dan kamu tunggu di sini. Aku bentar lagi balik kok. Oh, iya udah deh kalau kayak gitu. Tunggu sini ya. Terus ini kenapa tiba-tiba nongol di sini ya? Ya udah deh, aku tungguin di sini. Aduh, gue nggak angkat sih. Rif, Bu Putri udah nyampe dari tadi. Mohon maaf Bu, salah satu karyawan yang saya rekomendasikan masih belum nyampe kantor. Mungkin sebentar lagi dia nyampe kantor, mungkin lagi macet di jalan. bentar deh. Aku mau nanya sama kamu, kenapa Bayu itu bisa dipecat dari kantor ini? Bayu itu karyawan sini kan? Bayu, Ibu kenal sama Bayu? Atau dia juga calon kandidat yang mau dikenalin sama saya juga kan? Iya Bu, dia itu salah satu kandidat yang saya rekomendasikan. Ya emang dia baru dibandingkan yang lain, tapi kalau misalkan bicara tentang prestasi, dia itu nggak kalah sama yang lain, malah bisa dibilang di atas karyawan ini. Tapi kok Ibu bilang dipecat? Saya ngerasa nggak dipecat karyawan satupun loh Bu. Ya mana saya tahu, Rif. Kalau saya tahu siapa yang mecat Bayu, ngapain saya nanya sama kamu? Dan sejak kapan di sini karyawan itu boleh ada yang mecat karyawan lain? Yang boleh mecat itu cuman aku ya. Kamu aja nggak boleh. Ya, iya Bu, saya juga bingung kenapa Bayu dipecat. Ya emang awalnya saya kecewa karena dia itu
Kan emang dijadwalkan jam 10 nyampe kantor ini, tapi sampai sekarang belum nyampe. Karena Tapi dia saya itu nggak ada. bantuin saya. Mobil saya mogok, terus dibantuin sama Bayu. Makanya kenapa dia bisa telat nyampe sini. Kayaknya Bayu juga udah jelasin sama kandidat yang lain. Terus siapa yang mecat dia? Gini Bu, kalau masalah itu Ibu tenang aja, nanti saya bakal tanyain sama manajer dan asistennya. Kayaknya mereka itu yang ngambil keputusan sendiri, soalnya kayaknya mereka itu kecewa sama Bayu. Nanti saya bakal panggil dia untuk menemui Ibu. Ya udah, saya nggak mau tahu. Kamu harus nyari tahu siapa yang mecat Bayu. Saya tunggu di parkiran sekarang. Iya Bu. Masalah apa lagi? Kita lagi gak bakal jadi. Ya, Direk. Fit, sini Fit. Pak Arif. Arif, ada apa Pak? Apa ya Pak? Apa Bu Putri udah ada di sini? Kamu bisa lihat raut muka saya. Iya Pak, ada apa Pak? Sekarang saya tanyain siapa yang udah pecat Bayu? Dia kayaknya ngundurin diri sendiri deh Pak, karena dia menyadari kesalahan dia dan dia merasa nggak pantas. Win, kamu bisa ngerti konteks pembicaraan saya nggak? Dipecat bukan karena masalah kandidat atau rekomendasi itu. Emang Bayu bilang sama Pak Arif? Bukan Bayu yang bilang, tapi Ibu Putri. Dia itu bilang kalau misalkan Bayu itu dipecat hari ini. Dan dia marah-marah sama saya. Dan saya perasaan saya hari ini nggak pernah mecat satu orang pun karyawan di kantor ini. Tapi Pak Arif percaya sama Bayu itu Pak, bukan dia cuma ngadu karena mau cari perhatian. Saya nggak peduli. Yang saya pedulikan itu sekarang Bu Putri marah-marah sama saya dan suruh nyari orang yang udah mecat Bayu. Ya, mohon maaf Pak sebelumnya. Kita sebenarnya nggak mau mecat Bayu, karena Bayu udah keterlaluan Pak. Dia udah telat tapi masih nyolot sama kita. Andai saja Bapak ada di posisi kita, pasti hal yang serupa yang bakal dilakukan sama Pak Arif. Ya lagian juga itu untuk kebaikan perusahaan ini kan Pak. Iya, kalian berdua itu nggak punya wewenang apapun untuk mecat karyawan di sini. Kalau kalian mau mecat orang sembarangan, kalian bikin perusahaan sendiri. Ya tapi Jangan kerja di kantor ini. Pak, maaf Pak, sebelumnya kita melakukan ini buat kebaikan perusahaan ini Pak. Iya, Pak. Menurut saya karyawan di sini semuanya berhak untuk memajukan perusahaan ini bagaimanapun caranya Pak, termasuk membuang belenggu itu Pak. Bener banget Pak. Daripada menjadi masalah, Iya, Pak. mendingan kita singkirkan dulu Iya Pak. Pak, tapi sebenarnya kita minta maaf ya Pak sebelumnya. Iya Pak. Saya Iya. tahu saya salah, tapi saya juga punya alasan Pak. Kalian mau sampai berbusa jelasin itu sama saya. Yang jelas Bayu itu sekarang udah ngerasa dipecat dan Mbak Putri itu udah marah-marah sama saya. Sekarang saya nggak mau tahu, kalian langsung jelasin aja ke Bu Putri. Percuma jelasin ke saya, yang punya perusahaan ini Bu Putri. Pak, tapi Paham nggak? bantu jelasin lah Pak Arif kan orang kepercayaannya Pak. Iya Pak. Ya, Terus Pak. di sini saya harus jadi tameng buat kalian. Kalau misalkan saya dipecat, yang mau ngasih makan keluarga saya siapa? Kalian. Ya bukan menjadi tameng Pak, cuma membantu menjelaskan Iya, doang Pak. Pak. Sekarang saya bakal bantu kalian untuk antar kalian ke Bu Putri. Udah, nggak usah banyak omong. Sekarang ikut saya ke parkiran. Masih nunggu apa lagi? Ayo Iya, cepetan. Pak, iya, Iya, iya. Pak. Baik. Put. Aku lama ya? Enggak kok, enggak terlalu lama juga. Emang kamu ngapain sih Put di dalam? Ya, nggak ngapa-ngapain sih. Aku cuma pengen tanggung jawab aja tentang kamu dipecat kayak gini kan gara-gara aku. Oh, emang kamu ada yang kenal Put? Ya ada lah pokok. Ntar lagi kamu tahu juga. Aku minta maaf ya baik gara-gara aku kamu jadi dipecat kayak gini. Tapi aku bakal tanggung jawab semuanya kok. Gak apa-apa Put. Tapi ya udahlah Put, nggak bisa juga. Aduh, udah pasrah. Dan meskipun seandainya harus aku nggak bisa kembali lagi ngetor ini juga nggak apa-apa Put. Aku bisa cari kerjaan lain. Nggak bisa kayak gitu. Ini murni bukan salah kamu. Lagian kamu bantuin aku juga kan nggak kemana-mana. Iya juga sih Put. Oh ya Put, aku penasaran sebenarnya. Emang siapa sih orang yang kamu kenal di sini Put? Perasaan kamu nggak pernah ke kantor ini? Aku pernah ke kantor ini sih, cuman mungkin kamu aja yang nggak tahu karena kan kamu baru masuk. Ya tapi kan aku udah beberapa bulan juga Put. Ya pokok intinya aku ada kenalan orang di sini. Biar dia jelasin semuanya sama yang udah mencat kamu. Yang aku tahu direktur di sini kan Pak Arif. Kamu kenal sama Pak Arif? Pak Arif. Aku tahu sama Pak Arif.
Ya dia kenal aja sih sama aku. Soalnya kan yang bisa ini kan cuma Pak Arif, Put, sama ya mungkin di atasnya Pak Arif ya pemilik perusahaan ini atau CEO perusahaan ini. Aku kenal sama Pak Arif baik, kamu tenang aja. Dan kamu, aku yakin gak bakal dipecat dan balik kantor ini lagi. Semoga aja deh, Put. Aku juga berharap sih sebenarnya. Oh ya, aku mau lanjutin omongan yang tadi, Put. Yang mana ya? Emang kamu bener masih belum pernah pacaran semenjak putus dari aku? Iya, aku beneran baik. Aku nggak pernah bohong dan emang nggak pernah pacaran juga. Syukur deh kalau kayak gitu, Put. Aku senang dengarnya. Jadi kamu masih tetap dengan komitmen kamu yang dulu semenjak waktu kita masih belum putus, kita kan udah janji sama-sama gak bakalan pacaran lagi. Iyalah, aku tetap ingat sama omongan aku sendiri kok. Kamu juga nggak pacaran sama siapapun kan selama ini? Aku nggak pacaran sama siapapun kok, Put. Tenang aja. Aku ini bukan tipe cowok yang suka ingkar janji dan gimana ya, Put. Aku juga nggak bisa lupa sama kamu, Put. Tapi ya semua itu kan tergantung kamu. Iya, aku juga masih suka sama kamu, baik, dan aku juga masih ada perasaan kok sama kamu. Ya berarti kita sama nih, Put. Oh, bentar. Ini manajer yang pecat aku, Put. Jadi ini yang mecat kamu? Iya Bu, kita minta maaf Bu. Hah? Karena Sama. ya kan Alasan kamu buat mecat dia itu apa ya? Iya, sebenarnya. Dan sejak kapan karyawan di sini itu bisa mecat karyawan yang lain? Kamu di sini cuma manajer ya? Apalagi dia? Bu, maaf Bu, tapi kita berdua ngelakuin itu buat kebaikan perusahaan ini, Bu. Kebaikan bentar. perusahaan atau kebaikan kalian? Put, emang kamu siapa sih, Put? dia pemilik perusahaan di sini. Oh, Ya, Bu, tolong jangan pecat kita Bu. Karena memang kita melakukan kesalahan, tapi kita kan demi kebaikan perusahaan. kebaikan perusahaan atau kebaikan kamu supaya kamu itu gak ada saingan di perusahaan saya yang baru. Pak Arif, saya nggak mau tahu ya, saya nggak mau punya karyawan yang main curang kayak gini. Bu, kita udah mengabdi sekian lama di sini, masa Ibu gak memberikan toleransi sama kita, Bu? Fit, udah Fit ya. Kamu udah cukup untuk bersikap seperti ini. Dan kayaknya ini udah balasan yang setimpal nih buat kamu. Kamu sering menjelek-jelekan Bayu, padahal Bayu itu kinerjanya bagus. Kamu bilang dia itu sering manfaatkan orang atau apalah kayak gitu. Jadi ya itu emang pas buat kamu. Baik, kita minta maaf ya, Bang. Karena kita udah merasa iri dengan kinerja kamu. Ya, kita emang tidak datang. saya minta tolong lain kali jangan kayak gitu lagi, Pak. Iya, baik. Udah kalau gitu kalian. Kenapa kamu gak bilang sih, Put? Kalau ternyata kamu CEO perusahaan ini, Put. Ya, kan aku juga nggak tahu kalau kamu kerja di sini. Lagian kalau aku bilang sama kamu, kamu pasti menjauh juga kan dari aku, dan kamu juga nggak mau ngobrol kayak gini sama aku, baik. Ya karena aku harus menghormati kamu sebagai atasan aku, Put. Baik, aku atasan kamu itu cuma di area kantor aja. Di luar kantor aku bukan atasan kamu, aku mantan kamu. Tapi aku gak nyangka aja, Put. Dan aku terima kasih banyak ya, Put. Kamu udah bantuin aku dan aku udah gak dipecat dari kantor ini. Terus berarti mereka berdua bakalan jadi direktur. Iya enggak lah, baik. Kalau mereka dipecat dari kantor ini, berarti kantor aku yang baru juga nggak nerima mereka. Justru yang mau jadi direktur di kantor aku itu kamu. Put, tapi aku kan ngerasa nggak pantas, Put. Aku juga baru di sini. Baik, apa yang nggak pantas buat kamu? Kamu itu berprestasi dan kamu juga, ya menurut Arif kamu cocok untuk jadi pemimpin. Cuman di luar masalah pekerjaan, sebenarnya tadi aku udah berniat buat minta maaf sama kamu atas kejadian yang dulu, karena itu memang sudah salah paham, Put. Dan aku udah jelasin sama kamu. Dan niatku cari kamu selama ini, aku cuma pengen bilang kalau aku masih belum bisa lupa sama kamu, Put.
Ya itu pun kalau misalkan kamu masih mau terima aku Put. Ya aku juga udah bilang sama kamu kalau aku masih sayang sama kamu. Berarti aku mau nerima kamu. Beneran Put. Ya beneran. Tapi kan aku cuman bawaan kamu, emang kamu gak malu? Ya nggak apa-apa lah, emang kenapa? Lagian kan kamu juga kerja, bukan yang main-main juga kan? Iya juga sih Put. Terus gimana? Apanya gimana? Kamu mau atau enggak buat balikan sama aku Put? Ya mau baik, mau banget. Berarti sekarang kita pacaran lagi. Kita pacaran lagi. Udah, mobil aku udah selesai di parkiran.